Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Putri Nurul Syafatullah pada mata pelajaran informatika. Pada pembelajaran kali ini kita akan memasuki rumus baru pada Microsoft Excel, yaitu fungsi if. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Nah, pada pembelajaran kali ini, adapun tujuan pembelajaran yang perlu kalian capai, yang perlu kita semua capai, yaitu kalian semua harus bisa mengoperasikan aplikasi pengolah kata Microsoft Word, pengolah angka Microsoft Excel, dan pengolah presentasi Microsoft PowerPoint. Selain itu, kalian juga harus bisa mengoperasikan tools-tools yang ada di dalamnya. Baik, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita memasuki rumus baru, yaitu fungsi if. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas 3 bagian dalam pembahasan, yaitu bagian pertama tentang pengertian, jenis, dan operator perbandingan. Yang selanjutnya bagian kedua, yaitu tentang if tunggal, dan bagian ketiga yaitu terkait if majemuk. Yang pertama kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian, jenis, dan operator perbandingan yang biasa digunakan pada fungsi if. Yang pertama, pengertian. Apa itu fungsi if? Fungsi if merupakan suatu fungsi yang biasanya digunakan dalam Microsoft Excel untuk menghasilkan nilai tertentu. Dan rumus if ini merupakan salah satu rumus logika yang bisa kita gunakan pada Microsoft Excel. Nah, pada rumus if ini, yang membedakan rumus if dengan rumus yang lainnya, dia memiliki 2 kondisi, yaitu kondisi true yang artinya bernilai benar, dan yang kedua adalah kondisi false yang artinya kondisi salah atau tidak benar. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis fungsi if. Fungsi if ini memiliki 2 jenis. Yang pertama if tunggal, dan yang kedua if majemuk. Yang pertama akan kita bahas adalah if tunggal. Apa Bu if tunggal itu? If tunggal ini merupakan rumus if yang terdiri hanya satu if di dalamnya. Nah, dalam rumus if tunggal ini hanya memiliki satu logical test atau satu ketentuan, dan hanya memiliki 2 kondisi, yaitu kondisi true atau kondisi benar, dan kondisi false atau kondisi salah. Nah, selanjutnya adalah if majemuk. If majemuk ini adalah fungsi if yang memiliki fungsi if lagi di dalamnya. Jadi bisa kita katakan adalah if ganda. Nah, untuk jumlah fungsi if di dalamnya itu bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu apa sih Bu yang membedakan if tunggal dan if majemuk ini? Nah, kalau di if tunggal itu kita hanya memiliki satu logical test atau satu ketentuan. Ya, tetapi jika di if majemuk ada beberapa ketentuan. Contoh penerapannya seperti ini. Jika pada if tunggal itu kita hanya menseleksi satu kondisi. Contoh penerapan if tunggal seperti ini. If C5 lebih besar dari 6, lulus, dan jika kurang dari 6 tidak lulus. Maka ketentuan kondisinya atau logical testnya hanya satu. Apa? Jika C6 lebih besar dari 6. Nah, selanjutnya adalah if majemuk. Contoh penerapan if majemuk ini adalah ketika kita akan mencari nilai yang banyak. Misalnya C13, jika A maka nilainya 4, jika B nilainya 3, jika C nilainya 2, dan seterusnya. Kan itu ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi ya. Nah, itu kita pakainya if majemuk karena logical test atau ketentuan yang harus kita penuhi lebih dari satu. Selanjutnya adalah operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini mungkin pernah kalian jumpai di mata pelajaran matematika. Namun di sini kita ulas kembali operator perbandingan yang bisa kita gunakan pada fungsi if. Yang pertama ada sama dengan. Contoh penerapannya adalah 2 sama dengan 2. Apakah benar 2 sama dengan 2? Jika benar, maka dia akan bernilai true. Selanjutnya adalah lebih besar dari. Contoh penerapannya adalah
2 lebih besar dari 3. Apakah benar 2 lebih besar daripada 3? Jika salah, maka dia akan menilai false. Selanjutnya adalah lebih kecil dari. Contoh penerapannya adalah 2 lebih kecil dari 3. Apakah benar 2 lebih kecil dari 3? Jika benar, maka dia akan menilai true. Selanjutnya adalah lebih besar sama dengan. Contoh penerapannya adalah 2 lebih besar sama dengan 2. Jika benar, dia akan menilai true. Selanjutnya adalah lebih kecil sama dengan. Contoh penerapannya adalah 2 lebih kecil sama dengan 3. Apakah benar 2 lebih kecil sama dengan 3? Jika salah, maka dia akan bernilai false. Lalu apa sih Bu perbedaan antara lebih besar dari dengan lebih besar sama dengan, atau lebih kecil dari dengan lebih kecil dari sama dengan? Perbedaannya seperti berikut. Di sini Ibu memiliki himpunan X. Contoh penerapan yang pertama adalah X lebih besar sama dengan 3. Maka apa saja yang masuk ke himpunan X? Maka yang masuk ke dalam himpunan X adalah 3, 4, 5, dan seterusnya. Sekarang kita lihat penerapannya kedua, yaitu lebih besar dari. Misalnya di sini Ibu punya himpunan X lebih besar dari 3. Apa saja masuk ke dalam himpunan X lebih dari 3 ini? Yaitu 4, 5, 6, dan seterusnya. Di sini kita udah bisa melihat ya, apa perbedaan dari lebih besar sama dengan sama lebih besar saja. Kalau lebih besar sama dengan, si angka tersebut akan masuk ke dalam himpunan X. Tapi jika lebih besar dari, maka si angka tersebut tidak akan masuk ke dalam himpunan. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu fungsi if tunggal dan bagaimana cara menggunakan if tunggal. Nah, sebelumnya kita ulas kembali nih, apa itu if tunggal. If tunggal ini merupakan rumus if yang hanya terdiri dari satu fungsi if yang hanya memiliki satu logical test. Nah, berikut adalah rumus dari if tunggal. Yang pertama, sama dengan. Nah, semua rumus pada Microsoft Excel itu selalu diawali dengan sama dengan. Jadi rumus if tunggal sebagai berikut. Sama dengan if dalam kurung logical test titik 2, value if true titik 2, value if false, dan diakhiri dengan tutup kurung. Logical test itu apa? Logical test itu adalah tabel yang akan kita seleksi beserta ketentuannya. Ya, perlu kalian ingat logical test itu apa? Tabel yang akan kita seleksi beserta ketentuannya. Selanjutnya ada value if true. Value if true itu apa? Value if true itu adalah kondisi yang benar. Selanjutnya ada value if false, yang artinya kondisi yang salah. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh bagaimana penerapan rumus if. Seperti pada gambar tabel di samping Ibu nih. Di sini ada tabel nomor, hasil belajar, dan keterangan. Pada tabel hasil belajar ini berisikan nilai-nilai dari masing-masing siswa. Nah, di sini kita akan mengisi tabel keterangan dengan rumus if. Nah, pada rumus keterangan ini, di sini guru memberikan ketentuan. Jika nilainya mulai dari 65, dia akan tuntas atau akan lulus. Dan jika nilainya di bawah 65, dia akan tidak tuntas atau tidak lulus. Nah, di sini kita akan menerapkan rumus if tunggal. Mengapa if tunggal? Karena dia hanya memiliki satu ketentuan. Yang pertama kita awali dengan sama dengan. Sama dengan if, buka kurung, kita masukkan logical test. Logical testnya apa? Atau tabel yang kita gunakan apa? Tabel yang kita gunakan atau yang akan kita seleksi adalah tabel B2. Selanjutnya ketentuannya apa? Ketentuannya adalah jika nilai lebih dari 65, dia akan tuntas. Berarti if B2 lebih besar sama dengan 65. Bu, kenapa nggak pakai lebih besar dari aja? Karena kalau misalnya kita lebih pakai operator perbandingannya lebih besar dari, maka 65 tidak termasuk tuntas atau lulus.
ya. Selanjutnya, jika logical testnya sudah terisi, kita akhiri dengan titik 2 koma, lalu kita masukkan value if true atau kondisi benar. Kondisi benarnya apa? Kondisi benarnya itu tuntas atau lulus. Selanjutnya kita masukkan kondisi tidak benarnya atau kondisi false-nya. Kondisi false-nya apa? Kondisi false-nya adalah tidak tuntas atau tidak lulus. Nah, di sini perlu kalian ingat, jika kita menggunakan kondisi atau memasukkan kondisi berbentuk kata, contohnya tuntas, tidak tuntas, dan lain sebagainya, harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Tetapi jika kalian memiliki kondisi true dan false-nya menggunakan angka, maka tidak perlu menggunakan tanda petik. Karena kita di sini menggunakan kalimat atau kata, maka harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Selanjutnya kita lihat latihan if tunggal. Di sini ibu punya 3 tabel. Yang pertama nama, yang kedua nilai, dan yang ketiga grade. Ya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Jika nilai 80 sampai 100 memiliki grade lulus dan selebihnya tidak, bagaimana rumus if yang digunakan? Nah, di sini kita perlu mengidentifikasi logical testnya itu apa, kondisi true-nya apa, dan kondisi false-nya apa. Yang pertama logical testnya. Logical testnya kita lihat tabel mana yang akan kita seleksi. Yang akan kita seleksi adalah tabel B2. Selanjutnya kondisi apa yang diminta? Nah, kondisi yang diminta itu adalah jika nilainya 80 sampai 100 memiliki grade lulus. Berarti if B2 lebih besar sama dengan 80. Ya. Kalau misalnya Bu, gimana sih cara kita tahu kita pakai lebih besar sama dengan sama lebih besar dari aja? Itu bisa kita identifikasi dari soal yang ada. Kalau misal di soalnya, jika nilai lebih dari 80, berarti kita memakai sama lebih besar dari saja. Kalau misalnya 80 sampai 100, berarti kita menggunakan 8 lebih besar sama dengan. Karena 80 itu akan masuk ke grade lulus, seperti itu. Selanjutnya kita identifikasi lagi apa kondisi true-nya. Kondisi true-nya itu adalah lulus. Dan apa kondisi false-nya? Kondisi false-nya adalah tidak lulus. Nah, selanjutnya kita terapkan ke dalam rumus. Jangan lupa setiap rumus selalu diawali dengan sama dengan. Sama dengan if buka kurung B2 lebih besar sama dengan 80 titik 2 koma tanda petik lulus tanda petik titik 2 koma tanda petik tidak lulus tanda petik diakhiri dengan tutup kurung. Bu, bagaimana sih cara fungsi if ini bekerja? Seperti ini. Kita lihat dulu nilai asna. Nilai asna itu 70. Nah, fungsi if ini dia selalu menseleksi kondisi awal terlebih dahulu. Jika dia tidak memenuhi kondisi awal, maka dia akan menghasilkan nilai yang salah. Contohnya, nilai asna 70. Apakah 70 itu lebih besar sama dengan 80? Jika benar, maka dia akan lulus. Jika salah, maka dia akan langsung memasuki kondisi yang kedua, yaitu tidak lulus. Contoh yang kedua, nilai Briana. Nilai Briana itu 75. Apakah 75 itu lebih besar sama dengan 80? Jika tidak memenuhi kondisi yang pertama, maka kondisi false akan muncul ke grade Briana karena tidak memenuhi kondisi yang pertama. Contoh terakhir adalah nilai Karina. Nilai Karina itu 95. Apakah 95 lebih besar sama dengan 80? Jika dia memenuhi kondisi awal, maka dia tidak akan menseleksi ke kondisi yang lain, ya. Jadi jika dia sudah memenuhi kondisi awal, maka kondisi awal lah yang benar atau yang akan muncul di tabel grade seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian 3, yaitu fungsi if majemuk dan bagaimana cara menggunakan fungsi if majemuk. If majemuk merupakan rumus if yang terdiri dari banyak if di dalamnya.
Nah, banyaknya fungsi if yang bisa kalian masukkan ke dalam if majemuk ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Apa Bu yang membedakan if tunggal dan if majemuk? Nah, kita ulas lagi ya. If majemuk ini memiliki beberapa logical test atau beberapa ketentuan. Nah, contoh penerapannya bisa kita lihat seperti tabel di samping. Jika nilai A berarti istimewa, nilai B berarti baik, nilai C berarti cukup, dan selain dari A, B, dan C maka bernilai kurang, ya. Karena dia memiliki beberapa kondisi di dalamnya, maka kita menggunakan if majemuk. Kalau tadi di if tunggal kan kondisi cuma satu ya. Kalau misalnya nilainya lebih besar dari 80 sama dengan lulus, lebihnya tidak. Jadi dia hanya memiliki satu kondisi benar. Tetapi kalau di if majemuk ini dia memiliki beberapa kondisi di dalamnya. Untuk rumusnya seperti apa? Kita perhatikan ya. Sama dengan if dalam kurung logical test titik 2, value if true titik 2, if buka kurung logical test titik 2, value if true titik 2, if buka kurung, dan seterusnya. Jadi kita itu memasukkan kondisi salahnya atau kondisi false-nya tetap di akhir. Jadi diawali dengan kondisi atau ketentuan-ketentuan yang diharuskan, ya. Jadi if logical test true, if logical test true, dan seterusnya, dan diakhiri dengan kondisi false. Nah, tetapi yang membedakan adalah pada if majemuk ini kalian harus menutup setiap rumus if yang sudah kalian buka. Misalnya di contoh yang Ibu berikan terdapat 4 ketentuan. Berarti kalian membuat 4 rumus if. Dan di akhir rumus if majemuk ini harus kalian tutup dengan 4 tutup kurung. Jika tutup kurung yang kalian masukkan kurang, maka rumus yang kalian masukkan tidak akan terbaca. Selanjutnya kita masuk ke contoh dan penerapan dari if majemuk. Untuk contohnya sama seperti slide sebelumnya. Di sini itu memiliki 4 ketentuan, ya. A itu artinya istimewa, B itu artinya baik, C itu artinya cukup, dan selain A, B, dan C berarti kurang, ya. Nah, di sini kita udah menemukan nih logical testnya apa, atau tabel yang akan kita seleksi mana. Tabel yang akan kita seleksi adalah tabel C23. Mengapa tabel C23? Karena tabel C23 ini adalah tabel yang akan kita seleksi, atau merupakan nilai yang akan kita seleksi, ya. Sekarang kita memasuki ketentuan apa saja yang harus terpenuhi. Berarti A berarti istimewa, B artinya baik, C artinya cukup. Berarti itu kondisi true-nya ya. Kondisi false-nya apa? Kondisi false-nya adalah kurang. Sekarang kita masuk ke penerapan rumusnya. Sama dengan if C23 sama dengan tanda petik A, tanda petik, titik 2, tanda petik, istimewa, tanda petik, dan seterusnya. Bu, kenapa A-nya dikasih tanda petik? Nah, seperti yang Ibu jelasin sebelumnya, kalau kalian memiliki kondisi atau ketentuan menggunakan kalimat, maka kalian harus menggunakan tanda petik. Tetapi jika ketentuan atau kondisi tersebut menggunakan angka, maka kalian tidak perlu menggunakan tanda petik, ya. Bu, kenapa operator perbandingannya sama dengan? Karena di sini kita tidak menggunakan angka ya. Kita hanya mengidentifikasi arti dari si nilai tersebut, ya. Kalau kita menyeleksi angka, biasanya kita baru pakai operator perbandingan yang lebih besar dari, lebih kecil dari, dan lain sebagainya. Sebelumnya, apakah kalian sudah bisa memahami apa itu if tunggal dan if majemuk? Nah, untuk menguatkan pembelajaran kita kali ini, Ibu sudah menyiapkan 2 latihan, yaitu latihan if tunggal dan latihan if majemuk. Nah, untuk latihan if tunggal, kalian mengidentifikasi atau menyeleksi jenis kelamin
Dan untuk latihan if majemuk, kalian mengidentifikasi nilai ya. Nanti keterangannya ada cum laude, sangat memuaskan, cukup, dan tidak lulus. Yang bisa kalian sesuaikan dengan rumus if majemuk yang tadi kita sudah pelajari ya. Nah, untuk soalnya bisa kalian lihat pada layar. Dan untuk sesi tanya jawab bisa kita lakukan pada Google Classroom. Selain itu, materi kali ini akan Ibu upload juga di Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran kali ini, untuk absensi, Ibu sudah menyisipkan link pada description box yang harus kalian isi. Ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu fungsi if terdiri dari dua, yaitu if tunggal dan if majemuk ya. Dan if itu merupakan suatu rumus logika yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Apa yang membedakan if tunggal dan if majemuk? Ya betul, kondisinya. Kalau if tunggal itu hanya memiliki satu kondisi ya, atau satu ketentuan, tetapi jika if majemuk itu memiliki beberapa ketentuan atau beberapa kondisi ya. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian langsung tanyakan di Google Classroom. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.